Bung Hatta pernah berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Pada tanggal 11 Desember 2018, KPK dan 4 lembaga lainnya yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Dalam Negeri menandatangani komitmen bersama implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi. Melalui Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Kedeputian Bidang Pencegahan KPK, pelaksanaan tindak lanjut komitmen implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi di tahun 2019 dimulai dengan mengawal penerbitan regulasi dari tingkat pusat di kementerian hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten kota. Sebanyak 6 provinsi, 21 kota, dan 76 kabupaten telah menerbitkan regulasi terkait implementasi pendidikan karakter dan anti korupsi di tingkat satuan pendidikan. Pada tingkat Dinas Pendidikan dan Sekolah, KPK berkolaborasi dengan pemerintah daerah melakukan sosialisasi dan workshop implementasi pendidikan anti korupsi di 10 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk mendukung peserta sosialisasi dan workshop, KPK menyediakan semua materi buku digital dan media pembelajaran di website aclc.kpk.go.id. Pada kegiatan monitoring, tim KPK bersama Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama di beberapa sekolah dan madrasah, implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi telah berbalut sempurna dengan budaya dan kearifan lokal yang menghasilkan pembiasan dan contoh baik bagi peserta didik sejak lama. Jadi setiap hari kami ada 3 alarm yang berbunyi. Ketika alarm itu berbunyi, untuk yang kebersihan, anak-anak memungut sampah yang berada di sekitarnya dipungut, diambil di tempat sampah. Kemudian ada alarm ketertiban. Kalau alarm berbunyi, anak-anak berdiri secara berpasangan untuk melihat ketertiban. Kemudian alarm berikutnya itu alarm kesehatan, karena anak-anak belajar mulai jam 7 sampai jam 3 sore dalam jangka waktu yang lama duduk itu kan tentu perlu peregangan. Nah, kalau alarm itu bunyi, anak-anak berdiri kemudian melakukan peregangan sederhana di kelasnya masing-masing. Sosialisasi pendidikan anti korupsi melalui Jaga ID, yaitu website yang dibuat oleh KPK dengan tujuan memonitoring kegiatan pendidikan anti korupsi di satuan pendidikan. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama kebijakan pendidikan anti korupsi oleh Bapak Siddiq Purnomo, SPD MSI. Kepada beliau dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Emi. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri,
Yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Menengah Atas dan PKPLK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri, Bapak Ibu Kepala Sekolah sewilayah Kediri, teman-teman Wakasa Kurikulum, dan para operator jaga.id. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita berkesempatan untuk melaksanakan sosialisasi pendidikan anti korupsi melalui channel Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin Bapak Ibu, akan saya share screen untuk kesempatan siang hari ini. Oke, sudah kelihatan ya, Bu Emi? Sudah, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Oke, makasih. Baik, Bapak Ibu, pada materi siang hari ini, izinkan Cabang Dinas akan menyampaikan berkaitan dengan kebijakan implementasi pendidikan anti korupsi, di mana beberapa kali pertemuan kita mengikuti kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi, ya, beberapa bulan terakhir, dan beberapa materi bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya, saya langsung ke sini aja Bapak Ibu untuk menyingkat waktu, yaitu dalam rangka upaya penanggulangan anti korupsi. Itu bisa kita lalui nanti melalui dua jalur. Yang pertama adalah jalur penal, di mana kebijakan penerapan hukum pidana, criminal law application, juga sifat represif, juga yang juga tidak kalah pentingnya yang perlu dipahami bahwa upaya atau tindakan represif juga dapat dilihat sebagai upaya tindakan preventif dalam arti yang luas. Ya. Yang kedua, melalui jalur non-penal, di mana kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana, di mana kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat, ya, berkaitan dengan tindakan seperti korupsi ini. Baik, strategi pemberantasan korupsi Bapak Ibu bisa saya sampaikan mulai dari tindakan, penindakan, perbaikan sistem, maupun bisa dilakukan melalui edukasi dan kampanye. Melalui penindakan diharapkan ada semacam perasaan takut untuk bertindak korupsi. Dilihat dari perbaikan sistem, mempersempit celah untuk melakukan korupsi. Dari sisi edukasi dan kampanye diharapkan masyarakat tidak mau atau paling tidak malu untuk melakukan tindak korupsi. Bapak Ibu semuanya, Bapak Kepala Sekolah maupun teman-teman Wakase, implementasi pendidikan anti korupsi, kalau kita lihat dari Undang-Undang KPK pasal 13 huruf C, di sana dikatakan bahwa KPK berwenang menyelenggarakan pendidikan anti korupsi di setiap jenjang pendidikan. Makanya Bapak Ibu, di tahun 2022 ini, KPK cukup intens kerjasama dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, bagaimana pendidikan anti korupsi ini bisa kita laksanakan di setiap jenjang pendidikan, baik itu dari pendidikan anak usia dini, pendidikan anak di pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun di pendidikan tinggi. Jadi dari semua lini, dari pendidikan Dikdas, Dikmen, sampai Dikti, KPK berusaha untuk bisa bekerja sama. Ada beberapa langkah strategis Bapak Ibu yang bisa kita laksanakan
dalam rangka mengimplementasikan pendidikan anti korupsi di lingkungan cabang dinas pendidikan wilayah Kediri. Yang pertama, dilihat dari aturannya, regulasinya, di mana diharapkan regulasi ini bisa difasilitasi dari pemerintah daerah, baik itu dari kabupaten maupun dari kota Kediri. Dan alhamdulillah untuk regulasi ini baik di pemerintah kabupaten maupun di pemerintah kota Kediri sudah terbit peraturan bupati maupun peraturan wali kota berkaitan dengan implementasi PAK ini. Yang kedua, dilihat dari pengembangan materi dan kurikulum. Bapak Ibu, untuk pengembangan materi dan kurikulum, alhamdulillah KPK sudah menyiapkan semua modul maupun buku-buku referensi yang bisa kita akses secara mudah. Bapak Ibu guru bisa unduh panduan-panduan dalam rangka integrasi pendidikan anti korupsi dalam mata pelajaran disusun dalam RPP juga sudah dibuatkan oleh KPK. Contoh pengintegrasiannya, Bapak Ibu bisa mengakses melalui website jaga.id. Implementasi yang ketiga, Bapak Ibu, adalah berkaitan dengan sosialisasi dan capacity building. Seperti halnya hari ini, kita coba melakukan sosialisasi di lingkungan cabang dinas pendidikan wilayah Kediri, dan diharapkan setelah ini Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa melaksanakan sosialisasi yang serupa untuk implementasi pendidikan anti korupsi di lingkungan satuan pendidikan masing-masing, baik kepada Bapak Ibu guru, kepada peserta didik, maupun kepada wali muridnya. Yang keempat, bisa dilakukan melalui kegiatan pendampingan dan konsultasi. Ini bisa dilakukan Bapak Ibu kalau ada berbagai masalah, berbagai bantuan. KPK sudah membuat berbagai laman, ya, berbagai website, berbagai media sosial, ataupun melalui kontak langsung yang nanti bisa Bapak Ibu akses langsung berkaitan dengan proses pendampingan maupun konsultasi. Dan yang terakhir berkaitan dengan monitoring dan evaluasi. Bapak Ibu, untuk monitoring dan evaluasi, insya Allah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan di setiap cabang dinas pendidikan. Dan pada bulan Oktober ini, insya Allah direncanakan tanggal 15 Oktober akan ada monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan untuk masing-masing cabang dinas sudah sampai sejauh mana, berapa persentase sekolah yang sudah melaksanakan update kegiatan di website laman jaga.id. Sehingga mohon Bapak Ibu, setelah kegiatan sosialisasi sore hari ini, mulai besok Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi, baik itu melalui kegiatan upacara bendera, melalui kegiatan belajar mengajar di kelas, baik itu melalui kegiatan ekstrakurikuler, maupun melalui pendidikan kepramukaan. Tolong kegiatan-kegiatan itu bisa dilaksanakan mulai besok, dan mohon bisa didokumentasikan, baik itu dalam bentuk format video maupun dalam format foto. Demikian juga kami mohon Bapak Ibu untuk bisa mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ini dalam beberapa mata pelajaran, misalkan mata pelajaran PPKN, mata pelajaran pendidikan agama, maupun beberapa mata pelajaran yang lain, di mana capaian pembelajarannya maupun KD-nya bisa kita sisipi pendidikan anti korupsi, dan mohon itu nanti contoh-contoh pengalaman baik yang Bapak Ibu laksanakan di sekolah bisa diupload di website laman jaga.id melalui operator sekolah yang sudah kami berikan username dan passwordnya. Kami ingatkan Bapak Ibu kerjasamanya, sebelum tanggal 15 kami berharapkan semua sekolah baik itu jenjang SMA, SMK maupun PKPLA sudah melakukan minimal 1 kali update kegiatan
berkaitan dengan implementasi pendidikan anti korupsi, sehingga nanti pada saat tanggal 15 kita akan terus dipantau oleh KPK Bapak Ibu, masing-masing sekolah mana yang sudah, sekolah mana yang belum, nanti akan dipantau langsung oleh KPK melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Untuk itu Bapak Ibu, telah terjalin kolaborasi antara KPK bersama dengan Kemendikbudristek dalam pemberantasan korupsi. Demikian juga mungkin Bapak Ibu beberapa slogan-slogan tentang contohnya ini kami berikan kita generasi anti korupsi, Bapak Ibu bisa cetak dalam bentuk banner, bisa Bapak Ibu cetak dalam bentuk poster, dan itu bisa digabung dengan mungkin berkaitan dengan slogan-slogan yang ada di sekolah, visi misi sekolah, barangkali yang hendak dicapai itu bisa disisipkan slogan kita generasi anti korupsi ini. Setiap Bapak Ibu membuat banner, membuat spanduk, setiap kali Bapak Ibu membuat poster, mohon poster tentang kita generasi anti korupsi ini bisa disisipkan. Ya. Bapak Ibu, berikutnya saya sampaikan bagaimana logical framework untuk PHK. Ya. Bapak Ibu, kita lihat dari mulai program, output, outcome 3-5 tahun ke depan, dan impact 5-10 tahun. Sehingga nanti Bapak Ibu dalam membuat framework implementasi pendidikan anti korupsi sampai jangka panjang, ya 8-10 tahun, maka kami berharap target yang hendak dicapai di satuan pendidikan masing-masing akan bisa terukur tingkat keberhasilannya. Kita mulai dari program dulu. Di dalam program, di setiap satuan pendidikan, kami berharap ada memuat 3 hal Bapak Ibu programnya. Yang pertama berkaitan dengan insersi materi pendidikan anti korupsi di beberapa mata pelajaran, baik itu di mata pelajaran PPKN, agama, maupun mata pelajaran yang lain. Setelah itu ada program bagaimana Bapak Ibu membangun integritas ekosistem, agar ekosistem pendidikan anti korupsi, anak-anak malu untuk melakukan berbuat anti korupsi, berbuat seperti ini, maka bagaimana Bapak Ibu mendesain integritas ekosistem itu agar itu bisa terwujud di satuan pendidikan. Yang ketiga, framework yang ketiga, program yang ketiga yang harus Bapak Ibu kepala sekolah buat adalah bagaimana Bapak Ibu memberdayakan jejaring pendidikan, baik itu mungkin melalui website sekolah, media sosial yang Bapak Ibu miliki, baik itu di websitenya, baik itu mungkin di Instagram, Facebook, atau di channel-channel media sosial yang lain. Sehingga program 3 framework ini mohon itu menjadi skala prioritas. Jadi bagaimana Bapak Ibu strateginya membuat integrasi materi pendidikan anti korupsi di beberapa mata pelajaran, bagaimana Bapak Ibu membangun integritas ekosistem pendidikan anti korupsi, bagaimana Bapak Ibu untuk memberdayakan jejaring pendidikan. Setelah framework program ini Bapak Ibu matangkan, berikutnya kita akan ukur outputnya. Mulai dari insersi ini adalah mulai dari kesiapan substansinya, instrumennya, bagaimana model pembinaannya, dan evaluasinya. Otomatis Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu membuat framework insersi materi pendidikan anti korupsi, saya mohon Bapak Ibu bisa berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pengawas pembina masing-masing. Ya, bagaimana menyiapkan substansinya, bagaimana Bapak Ibu menyiapkan instrumen berkaitan untuk mengukur tingkat keberhasilannya, bagaimana menyiapkan model pembinaannya, dan yang terakhir bagaimana mengukur evaluasinya sehingga nanti ke depan bisa dibuatkan program tindak lanjut. Framework yang kedua, bagaimana Bapak Ibu membangun integritas ekosistem. Mulai dari outputnya adalah yang kita lihat adalah bagaimana kesiapan model pembangunan integritas ekosistem dan sistem pendukung. Tentunya ini disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh Bapak Ibu, baik itu sumber daya
tenaga pendidiknya, sumber daya tenaga kependidikannya, dari sisi sarana prasarana, daya dukung lingkungan sekolah, juga mohon Bapak Ibu pada saat membangun integritas ekosistem juga menjadi bahan pertimbangan. Juga barangkali Bapak Ibu berkaitan dengan membangun integritas ekosistem ini, Bapak Ibu juga bisa bekerja sama dengan pengurus komite sekolah atau mungkin alumninya untuk diajak berembukan bareng untuk bisa membuat kesiapan model berkaitan dengan membangun integritas ekosistem dan sistem pendukung berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan anti korupsi di satuan pendidikan. Output berkaitan yang ketiga, bagaimana kita memberdayakan jejaring pendidikan. Tentunya yang diukur adalah bagaimana terbentuknya kolaborasi pendidikan anti korupsi dengan jejaring pendidikan. Nah, yang diukur adalah kolaborasi Bapak Ibu. Jadi pada saat Bapak Ibu memberdayakan jejaring pendidikan, Bapak Ibu tidak bisa berdiri sendiri. Bapak Ibu tidak bisa bekerja sendiri sekolahnya. Maka Bapak Ibu harus membentuk kolaborasi dengan instansi di sekitar Bapak Ibu. Minimal Bapak Ibu berkolaborasi dengan pihak kepolisian. Barangkali Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan kejaksaan. Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan mungkin berbagai instansi di sekitar sekolah Bapak Ibu. Atau paling tidak kalau itu berada di sekitar lingkungan desa, Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan perangkat desanya, bisa berkolaborasi dengan Forkompimcamnya, ya, ataupun beberapa stakeholder yang lain yang pada intinya pada saat Bapak Ibu menyusun framework tentang pemberdayaan jejaring pendidikan, output yang diharapkan adalah adanya kolaborasi antara satuan pendidikan dengan jejaring pendidikan yang ada di sekitar Bapak Ibu. Yang berikutnya dilihat dari outcome-nya. Ya. Outcome baru bisa kita lihat dalam jangka waktu 3-5 tahun. Nanti yang Bapak Ibu lihat bagaimana insersi PAK-nya, pendidikan anti korupsinya, sudah dilakukan atau belum di satuan pendidikan. Bagaimana integritas ekosistemnya, sudah terbentuk atau belum? Perilaku warga sekolahnya sudah terbentuk belum? Mulai dari Pak Bonnya, Satpamnya, cleaning service-nya. Kalau ada kantin sekolah, pihak kantinnya, siswanya, orang tuanya, sampai tenaga pendidiknya, tenaga pendidikannya, kepala sekolahnya, pengurus komite sekolahnya. Semuanya akan dilihat outcome dalam jangka waktu 3-5 tahun berkaitan dengan insersi PAK maupun berkaitan dengan integritas ekosistemnya. Yang terakhir dilihat dari impact-nya 5-10 tahun. Bapak Ibu, setelah program Bapak Ibu susun dengan baik, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan SWOT-nya, analisis SWOT-nya masing-masing satuan pendidikan, output-nya sudah bisa ditentukan, bisa diukur tingkat keberhasilannya, outcome-nya juga begitu, bisa kita tentukan, bisa kita lihat, maka impact dalam jangka waktu 5-10 tahun, yaitu meningkatnya angka persepsi korupsi di Jawa Timur diharapkan akan jauh lebih baik, akan jauh lebih meningkat, dan pada akhirnya meningkatnya perilaku anti korupsi peserta didik, meningkatnya integritas ekosistem pendidikan untuk pendidikan anti korupsi, yang pada akhirnya ini kalau terbentuk di tingkat satuan pendidikan, semua satuan pendidikan sudah terbentuk seperti itu, insya Allah nanti di lingkungan cabang dinas juga akan terbentuk dengan baik, dan pada akhirnya di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga baik, dan pada akhirnya di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek juga akan baik, dan pada akhirnya bangsa dan negara ini sudah bisa melaksanakan yang namanya pendidikan anti korupsi dengan baik. Berikutnya Bapak Ibu, saya berikan sedikit Bapak Ibu pilihan metode bagaimana Bapak Ibu kepala sekolah
bisa mengimplementasikan pendidikan anti korupsi. Ya. Bapak Ibu, ini sekedar sebuah pilihan, artinya Bapak Ibu nanti bisa memberikan alternatif yang lain, Bapak Ibu bisa berinovasi, sesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang ada di tingkat sekolah. Oke, Bapak Ibu, dari sini kita orang dewasa di sekolah, ada kalau di K13 ada kompetensi inti, ya, ada KD, kalau di sekarang barangkali ada CP-nya Bapak Ibu, maka dari sini nanti akan membentuk untuk berbagai macam kegiatan pembelajaran. Ada kompetensi inti, keterampilan, budaya sekolah, kokurikuler, ada kompetensi dasar, ada capaian pembelajaran, ada sikap sosial, ada keteladanan, ada ekstrakurikuler, ada muatan lokal. Ya. Ini semua nanti kita susun menjadi kegiatan pembelajaran. Ya. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa eksplisit di dalam kurikulum melalui integrasi mata pelajaran tadi, bisa melalui kegiatan ekstrakurikuler, bisa melalui kegiatan muatan lokal, bisa melalui kegiatan budaya sekolah, bisa melalui proses keteladanan. Ya. Di eksplisit kurikulum tentunya nanti mengacu pada kurikulum nasional. Bapak Ibu yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, silahkan disesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Yang Bapak Ibu masih mengajar di kelas 11 dan 12, yang masih menggunakan K13, disesuaikan dengan K13. Ataupun kalau Bapak Ibu ada yang mengajar ekstrakurikuler, kokurikuler, maka kegiatan pengayaan dalam dan di luar kegiatan pembelajaran juga mohon disesuaikan. Bagi Bapak Ibu yang mengajar muatan lokal, barangkali bisa disesuaikan dengan konteksnya, budaya sekolah, bagaimana kita bisa mengkondisikan lingkungan sekolah sebagai ruang belajar yang langsung maupun tidak langsung. Contoh tadi Bapak Ibu di video di awal tadi diberikan contoh bagaimana kita bisa mengkondisikan lingkungan, bagaimana kita mengkondisikan budaya sekolah yang anak-anak mungkin masih terbiasa, ada yang terbiasa terlambat sekolah, terlambat masuk ruangan belajar, barangkali juga Bapak Ibu bisa membuat budaya sekolah melalui kantin kejujuran dan sebagainya. Itu nanti monggo didesain dari berbagai kegiatan yang ada di sekolah seperti ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah proses keteladanan. Nah, keteladanan ini adalah menjaga sikap semua orang dewasa di lingkungan sekolah yang kadang-kadang sering kita lupakan kalau kita sudah ketemu dengan sesama. Contoh, ketemu dengan sesama gurunya, saking akrabnya, sudah terbiasa memanggilnya tidak lagi dengan namanya, tapi dengan nama sebutannya, dengan predikatnya, gendut, nanti gendut, misalkan begitu. Nah, ini adalah proses keteladanan yang kadang-kadang kita sering melupakan bahwa saat kita memanggil nama seseorang yang bukan nama aslinya, di kiri kanan kita ada anak didik kita. Nah, sehingga nanti menjadi contoh yang kurang baik. Sehingga mohon Bapak Ibu dari sisi keteladanan ini juga bisa dijaga di lingkungan sekolah. Oke, Bapak Ibu, yang berikutnya, bagaimana upaya penjagaan tindakan korupsi? Tadi sudah sampaikan di depan, bisa melalui pendidikan, mulai dari pendidikan PAUD sampai dikti, melalui kegiatan kemasyarakatan. Barangkali Bapak Ibu kalau ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, juga ini bisa disediakan melalui pemanfaatan teknologi. Tadi Bapak Ibu saya sampaikan bisa berkampanye tentang pendidikan anti korupsi ini melalui website sekolah, melalui kegiatan media sosialnya, dan sebagainya. Atau Bapak Ibu melalui pendidikan ini tidak harus melalui kegiatan insersi, integrasi
ke kurikulumnya, Bapak Ibu juga bisa menyisipkan misalkan kegiatan ekstrakurikuler dengan berbagai lomba. Misalkan kegiatan poster, bagaimana cara pencegahan anti korupsi, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan, mungkin membuat video pendek tentang layanan masyarakat, bagaimana pendidikan anti korupsi. Monggo Bapak Ibu laksanakan dan jangan lupa semua didokumentasikan dan nanti wajib diupload di website jaga.id. Saya rasa banyak sekali kegiatan yang bisa Bapak Ibu buat untuk melakukan kegiatan ini. Yang berikutnya Bapak Ibu, bagaimana kebijakan sekolah yang lebih sedikit operasional, bagaimana kebijakan sekolah dalam menanamkan sikap anti korupsi pada siswa. Ini perlu mendapatkan perhatian Bapak Ibu Kepala Sekolah. Yang pertama, misalkan Bapak Ibu galakkan lagi setelah masa pandemi selama 2 tahun kemarin, kantin tutup, nah sekarang mulai sedikit mungkin didirikan, tetapi bagaimana pendirian kantin kejujuran. Mulai sekarang mungkin bisa dirintis kembali, mudah-mudahan pandemi COVID ini juga betul-betul 100% pergi Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana menanamkan sikap jujur dalam kegiatan sekolah, misalnya saat ujian siswa tidak ada yang nyontek, saling tanya jawaban ke teman kiri kanannya. Nah, ini mulai diintensifkan lagi Bapak Ibu, contoh-contoh pendidikan anti korupsi yang sederhana yang saya yakin setiap satuan pendidikan bisa melaksanakan. Yang ketiga, mulai dibuat regulasinya. Bagaimana Bapak Ibu diminta membuat peraturan sekolah. Tolong nanti kalau Bapak Ibu sudah jadi peraturan sekolahnya, mohon itu juga bisa diupload Bapak Ibu di website sekolah, mungkin dikampanyekan melalui media sosial, dan jangan lupa juga peraturan sekolah tentang pendidikan anti korupsi ini juga bisa diupload di laman jaga.id. Yang tidak kalah pentingnya tadi saya katakan adalah proses keteladanan dari guru pada saat berada di lingkungan satuan pendidikan. Mohon ini keteladanan ini betul-betul tercermin Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berikutnya, menyisipkan sikap anti korupsi pada siswa di sela-sela pelajaran. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ini Bapak Ibu yang saya berharap Bapak Ibu bisa buatkan program dalam jangka waktu pendek ini, dan nanti kami berharap actionnya ini bisa segera kita lihat hasilnya melalui laman jaga.id. Yang berikutnya Bapak Ibu, bagaimana menambah sikap anti korupsi, tadi sudah saya sampaikan, melalui integrasi mata pelajaran agama, PPKN, bahasa Indonesia, sosiologi, dan sebagainya, pembuatan poster anti korupsi, mungkin Bapak Ibu bisa buatkan lomba, ya, pembuatan poster anti korupsi ini, nanti hasilnya harus disampaikan di websitenya sekolah, barangkali yang terbaik, proses seleksinya mungkin bisa di-upload, di-posting di media sosialnya, mungkin like-nya yang terbanyak, nanti itu yang jadi bahan pertimbangan pemenang dan sebagainya. Saya yakin nanti banyak sekali Bapak Ibu. Atau juga melalui pendidikan agama, di mana pengalaman nilai-nilai agama Islam barangkali juga bisa diterapkan yang beragama Islam, nanti yang beragama non-Muslim juga bisa disampaikan kegiatannya. Yang berikutnya melalui pendidikan karakter, dan yang terakhir melalui kegiatan ekstrakurikuler. Baik itu yang mengarah kepada sekbid di OSIS, ada sekbid rohani, mungkin ada sekbid organisasi, mungkin melalui kegiatan latihan dasar kepemimpinan, melalui kegiatan upacara rutin setiap hari Senin, mungkin melalui kegiatan insidental di upacara bendera di hari-hari besar nasional. Saya yakin banyak sekali Bapak Ibu kegiatan-kegiatan yang lain untuk menyisipkan pendidikan anti korupsi ini. Nah, nilai-nilainya Bapak Ibu, kalau kita lihat dengan pendidikan profil pelajar Pancasila, ini sudah met, karena nilai dasar korupsi Bapak Ibu mulai dari jujur, peduli, mandiri,
disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil. Ini juga nilai-nilai luhur, nilai-nilai karakter yang selama ini kita sudah berikan ke anak-anak berkaitan dengan pendidikan karakter waktu kita berbicara K13 maupun sekarang melalui proyek profil pelajar Pancasila yang di kelas 10 yang melaksanakan di kurikulum Merdeka. Sehingga jupe mandi tangker si bedil. Ya, jupe mandi tangker sebedil ini betul-betul nilai dasar anti korupsi ini ayo kita sampaikan. Bapak Ibu bisa membuat poster, Bapak Ibu bisa membuat slogan di setiap sudut sekolah. Tolong ya, nilai-nilai dasar anti korupsi yang jupe mandi tangker sebedil ini anak-anak bisa terapkan dan ini bisa dinilai oleh semua guru saya rasa untuk berkaitan dengan sikap perilakunya. Demikian Bapak Ibu yang bisa sampaikan sedikit kebijakan Cabang Dinas bagaimana upaya kita mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mensosialisasikan implementasi PAK ini sampai ke tingkat satuan pendidikan baik di tingkat Dikdas, Dikmen maupun di tingkat Dikti. Terima kasih Bapak Ibu, semoga sedikit yang saya berikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan dalam jangka waktu 1 minggu ini Bapak Ibu sudah memberikan pengalaman baik yang nanti akan kami lihat melalui websitenya jaga.id. Terima kasih, saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.